السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang malaikat, ya. Sebuah kesalahan orang yang mengatakan bahwa malaikat adalah simbol kebaikan, adapun setan adalah simbol keburukan. Yang benar bukan simbol, betul-betul ada zatnya. Kalau istilah kita, ada fisiknya, ada sayapnya. 600 sayap dihitung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sayap Jibril itu jumlahnya 600, menutupi ufuk. Jadi ketika Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya, hampir-hampir langit tidak kelihatan, tertutup oleh badan Jibril. Kursi Jibril yang diduduki oleh Jibril itu apa? Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Adapun kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, meliputi seluruh langit dan bumi. Artinya seluruh langit yang 7 berikut bumi tertutup oleh kursi Allah. Bukan tempat duduk Allah, tidak. Allah tidak duduk. Kalau duduk berarti butuh tempat duduk. Allah istiwa. Mungkin terjemahnya bersemayam. Itu pun bisa salah, namanya juga terjemahan, ya. Yang jelas Allah istiwa, jauh di atas arsy, bukan di arsy, bukan nempel di arsy. Karena salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya. Jadi tidak menempel, tidak ada satupun makhluk yang menempel pada diri Allah, termasuk makhluk tertinggi, makhluk terbesar, makhluk yang terdekat dengan Allah, yaitu arsy. Apakah mentang-mentang arsy tertinggi dan terdekat dengan Allah kemudian menempel dengan Allah? Tidak. Entah berapa juta, berapa miliar kilometer jarak antara arsy dengan Allah, tapi yang paling dekat. Nah, pernah satu ketika langit itu berderit, seperti suara sesuatu yang menerima beban yang sangat berat. Disyarahkan oleh para ulama, unta. Ketika unta itu dibebani dengan sesuatu yang sangat berat, nah kan ada tempatnya tuh. Itu atitun, berderit, saking beratnya. Kalau kita mungkin ranjang atau dipan, ya, yang diberi beban yang
sekian ton itu berderit sebelum ambruk tentunya. Nah, kenapa langit berderit seolah dibebani dengan beban yang luar biasa? Karena tidak ada satupun tempat 4 jari, ma min maudhi'i arba'i asabi', kecuali tempat itu dipakai oleh para malaikat untuk bersujud. Entah kapan itu, yang jelas pernah terjadi, ya. Atau mungkin sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, wallah. Yang jelas ada saat di mana malaikat itu memenuhi langit untuk sujud, saking gak ada tempat. Sementara sekecil-kecil bumi tentu kecil sekali kan, kalau dibanding dengan langit sangat-sangat kecil. Ya dibanding dengan matahari aja kecil sekali kan, kalau menurut ilmu antariksa kan begitu. Dibanding dengan Jupiter misalnya, Saturnus misalnya, itu kan bumi kecil sekali, apalagi bintang-bintang yang jutaan itu. Apalagi dibanding dengan langit, bumi kecil sekali. Coba hari ini seluruh manusia sujud berbarengan di muka bumi, ya, kira-kira muat nggak? Sujud bareng nih manusia di muka bumi sekarang ini, ya, kira-kira muat nggak? Ya muat sekali, sangat muat sekali. Ada hutan, ada lapangan, ada padang pasir, kayak apa itu? Ya, kita nggak bisa bayangkan berapa miliar, berapa triliun itu jumlah malaikat itu. Saking mau sujud saja nyari tempat untuk sujud. Kayak apa itu banyaknya malaikat, ya. Ya, saya kira ini sudah. Kita lanjut 16. Annahu la budda minal imani bi jami'ir rusul. Wajib beriman kepada seluruh para nabi, para rasul. Jangan mentang-mentang kita umat Muhammad SAW lalu kita mengatakan gak ada itu Ibrahim, gak ada itu Ismail, gak ada itu Ishak, Yakub, apalagi Musa, Isa, itu kan agama Yahudi, Nasrani. Salah. Seluruh para nabi, para rasul, agamanya satu, tauhidnya sama, akidahnya sama. Jangankan akidah, ya, khobar. Ketika seorang nabi dari 124.000 nabi itu memberikan khobar, pasti sama dengan nabi yang lain, tidak mungkin beda. Nabi Adam mengatakan kiamat akan terjadi pada hari Jumat, tiba-tiba Nabi Nuh mengatakan hari Kamis, tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan kiamat hari Rabu. Nggak mungkin. Ini kan khabar, pasti sama. Apalagi tauhid, apalagi akidah. Ada sedikit perbedaan, itu masalah fikih, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Sebagaimana Nabi Lut pernah punya istri dua-duanya kakak beradik berbarengan. Sebagaimana Nabi Yusuf menentukan satu peraturan, siapa, dan ini mengikuti aturan Nabi Ibrahim, ya, barang siapa yang mencuri lalu ketahuan, maka dia harus menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang hartanya dia curi. Kemudian syariat Nabi Musa, kalau pakaian terkena najis, digunting, dipotong, dibuang, ya sedikitlah. Adapun tentang akidah, tauhid, khabar, semuanya sama. Salat sama, saum sama.
Ya. Falau amana ahadun bi rasulihi wa ankara man siwahu fa innahu lam yu'min bi rasulihi. Maka seandainya ada seseorang beriman kepada seorang rasul, lalu dia kufur, tidak mau percaya dengan rasul-rasul yang lain, berarti dia tidak beriman kepada utusan Allah. Maka di sini siapa yang paling beruntung, paling berbahagia di antara Yahudi, Nasrani, kaum muslimin? Tentu kaum muslimin. Apakah kaum muslimin menolak Nabi Musa, mencela, memaki Nabi Musa? Tidak. Kaum muslimin menerima Nabi Musa. Sebagaimana Yahudi juga memuliakan Nabi Musa, katanya. Ya. Bagaimana Nabi Isa? Ya. Kaum muslimin cinta kepada Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa. Sama dengan Nasrani. Cuman Nasrani gulu, berlebihan. Yahudi menolak. Isa anak haram, katanya, anak zina. Kata Yahudi, Isa itu anak zina. Tuduhan Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Rasul dan para sahabat kita kaum muslimin mencintai Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa. Terhadap Nabi Muhammad SAW, Yahudi tidak menerima, Nasrani tidak menerima. Maka yang paling berbahagia adalah kaum muslimin. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh para nabi dan rasul. Tidak membeda-bedakan. Ingat, membedakan yang sama, zalim. Menyamakan yang berbeda, zalim. Yahudi membedakan yang sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam sama-sama Nabi Allah, sama-sama utusan Allah, sama-sama manusia termulia di zamannya masing-masing. Oleh Yahudi dibedakan. Enggak. Isa enggak, Muhammad enggak. Nabi Isa membedakan. Menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW tidak terima. Maka kaum muslimin menerima tiga-tiganya. Bal huwa kafirun, bahkan dia kafir. Bahkan seandainya ada seorang muslim rajin sholat, puasa, zakat, haji, jihad, bahkan baca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, tiba-tiba dia bilang begini, aku nggak percaya. Kalau ada seorang nabi bernama Yusha bin Nun pernah berdoa kepada Allah supaya matahari berhenti sejenak, lalu doanya dikabulkan oleh Allah, matahari berhenti sejenak, entah 1 jam, entah 2 jam, entah 3 jam, entah seharian. Dan itu dipakai oleh Nabi Yusha bin Nun untuk memimpin Bani Israel berjihad dan sholat asar dan berjihad, dan seterusnya panjang riwayatnya. Ada seorang muslim mengatakan, aku nggak percaya. Kafir nggak? Kafir nggak? Kafir. Walaupun Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia terima semua. Ada satu nabi bernama Yusha bin Nun. Tentu kalau dia tahu hadisnya ya, kalau tahu bahwa itu sabda Nabi ya. Kalau nggak tahu ya iqamatul hujjah tentunya. Atau sudah iqamatul hujjah dia menolak. Kafir. Ya. Mana dalil? Surat Asy-Syu'ara 105, saya bacakan. Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
kaumnya Nabi Nuh itu, entah berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta ya, kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Al-mursalin, bukan ar-rasul, bukan al-mursal, tapi al-mursalin, para nabi, para rasul. Padahal kita tahu yang didustakan oleh umatnya Nabi Nuh siapa? Siapa? Ya cuma Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ya enggak, orang belum lahir. Nabi Ismail belum lahir. Apalagi Nabi Musa, Yahya, Zakaria ya enggak. Karena hanya satu rasul waktu itu, rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam, yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh adalah Nabi Nuh. Ada yang lain? Enggak ada. Kenapa Al-Quran mengatakan, Asy-Syu'ara mengatakan kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para nabi, para rasul. Apa iya Allah salah, Allah keliru? Apa ada seorang ahlul lughah, ahli bahasa mengatakan salah ini mursalin ini? Mestinya mursal saja atau rasul. Ya, kazzabat qaumu Nuhin ar-rusula. Yang dimaksud Nabi Nuh. Kenapa al-mursalin, para nabi, para rasul? Salah ini, ganti nih. Ada ulama ahli bahasa, ahli tafsir yang berani mengganti kalimat ini? Enggak ada. Karena benar ini, nggak mungkin salah. Masuk Al-Quran salah. Ya. Maka umatnya Nabi Nuh yang hanya bertemu dengan seorang nabi bernama Nuh alaihi salatu wassalam. Nama lengkap Nabi Nuh siapa? Nama lengkap Nabi Musa siapa? Nama lengkap Nabi Ibrahim siapa? Nama lengkap Nabi Ismail siapa? Enggak ada. Itu udah lengkap, selengkap-lengkapnya. Nabi Nuh itu udah lengkap, Ibrahim, Ismail sudah lengkap. Ya. Karena nama yang sunnah itu satu. Ya. Enggak ada dua, tiga. Kalau dua ya sama bapaknya. Ya, Muhammad bin Abdullah, Utsman bin Affan, dua kan? Tiga dengan kakeknya. Hari ini aneh ya, kalau ada orang namanya cuma satu, aneh. Justru yang sunnah itu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang di kampung-kampung, biasanya namanya cuma satu, ringkas lagi. Itu sunnah. Sebagaimana para nabi, para rasul, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, namanya satu-satu dan ringkas, gitu ya. Nah, hanya satu nabi, satu rasul yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Tapi kenapa Allah mengatakan dalam Asy-Syu'ara, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, para nabi? Artinya, ma'anahum innama kadzabu Nuhan wa lam yakun qablahu rasul. Waktu itu belum ada rasul satupun. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Lakin takdzibu wahidin minar rasul takdzibun lil jami'. Ini menunjukkan bahwa mendustakan seorang rasul berarti mendustakan seluruh rasul. Ya, mirip-mirip membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Ditetapkan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena orang itu kan punya anak, anaknya punya anak lagi, jadi cucu, cucunya punya anak lagi, jadi cici, cicinya terus, dengan dibunuh habis, nggak punya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Ya. Maka mendustakan seorang nabi berarti dia mendustakan seluruh para nabi, para rasul, karena ajarannya sama.
al-anbiya'u dinuhum wahid wa abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi, para rasul itu agamanya satu. Tentu Islam lah. Bapaknya para nabi, para rasul yang ribuan itu agamanya satu. Ayahnya satu. Siapa? Nabi Ibrahim. Seluruh para nabi, para rasul, nggak ada yang bukan anaknya Nabi Ibrahim. Ya, misalnya Nabi Ibrahim punya abang, punya adik, ya, kita nggak tahu ya. Insya Allah ya adalah ya. Nabi Ibrahim punya abang atau punya adik, Fulan. Nah, ada nabi keturunan dari si Fulan ini, bukan dari Nabi Ibrahim. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Seluruh para nabi, para rasul, ayahnya satu, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jika Ibrahim ini punya saudara taruhlah 10, maka nggak ada di antara 10 saudara Nabi Ibrahim yang menurunkan seorang nabi. Seluruh para nabi, para rasul setelah beliau, dari mulai Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Musa, Harun, Yahya, Zakaria, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya dari Nabi Ibrahim. Hanya di sini agak unik nih, ya. Ribuan nabi itu dari Nabi Ibrahim, dari Ishak, Yakub, dari Yakub, ya, ribuan. Adapun yang dari Ismail kan beda ibu tuh, satu ayah yaitu Ibrahim, beda ibu. Nasara ada Hajar. Yang dari Ismail tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa disimpulkan bahwa Bani Israel dengan Bani Ismail apa? Ya, kakak beradik. Ya. Bani Israel Yahudi, ya sekarang kan ada yang sedang melakukan perbuatan biadab, itu kan Yahudi, itu Bani Israel itu. Ya, tidak syak lagi. Yang nggak punya malu, senjata canggih hanya untuk membunuh wanita dan anak-anak di Gaza, 50.000 lebih, ya, nggak ada malu-malunya itu menghalangi bantuan internasional ke Gaza. Itu Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub itu, anak-anaknya Nabi Israel. Nah, dengan Bani Ismail Arab tentunya, kan di Mekah, ya, adalah kakak beradik, kan gitu ya, kakak beradik, satu ayah beda ibu, ya. Wa kadzalika takdzibu wahidin minal kutub. Begitu juga kalau ada orang mendustakan satu kitab. Al-Quran, ya. Injil, ya. Taurat, ya. Zabur, enggak ada itu Zabur. Didustakan, ya. Maka takdzibun lil jami'. Berarti dia seolah mendustakan semua kitab. Tidak boleh kita dustakan secara mujmal, ya. Artinya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bernama kitab Taurat dan juga suhuf. Nabi Musa dapat Taurat juga, dapat suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya.
Ya. Walaupun kita tidak perlu tahu isi Zabur seperti apa, isi Taurat seperti apa, isi Injil seperti apa, tidak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah isi Al-Quran. Dengan kita mengetahui isi Al-Quran, cukup. Tidak perlu tahu kita isi Injil, Taurat, Zabur, Suhuf. Di samping tidak dijaga keasliannya, kemurniannya oleh Allah, Allah tidak pernah mengatakan sungguh kami telah turunkan Zabur dan aku sendiri yang akan menjaga keaslian Zabur. Tidak ada. Sungguh telah aku turunkan Injil dan aku sendiri yang akan menjaga keaslian Injil. Tidak ada. Sungguh telah aku turunkan Taurat dan aku sendiri yang menjaga keaslian Taurat. Ada? Enggak ada. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Ada enggak? Ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Aku sendiri. Enggak perlu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ahlu hadis, enggak perlu. Aku sendiri, enggak perlu perantara. Kalau hadis-hadis Nabi kan perlu perantara, ya, bahwa yang menjaga hadis-hadis Nabi sehingga ketahuan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, tentu Allah. Tapi kan ada perantaranya, ada asbabnya. Ya samalah kita kenyang. Asbabnya apa? Kita nyendok nasi dengan sayur, kita suap sesendok-sesendok. Akhirnya yang tadinya kita lapar, sekarang kita kenyang. Siapa yang bikin kita kenyang? Tentu Allah. Ada asbabnya, ada lantarannya, ada nasi tadi. Kan begitu. Ada asbab, ada lantarannya. Begitu pula ilmu hadis. Memang Allah yang menjaga keaslian sabda-sabda Nabi, maka hari ini diketahui hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ternyata bukan sabda Nabi. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ternyata bukan sabda Nabi. Hadis mengazankan bayi ternyata tidak sahih dari Nabi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa tahu karena apa? Karena dijaga oleh Allah lewat perantara Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya ulama-ulama ahlul hadis. Ada perantara. Adapun Al-Quran nggak ada perantara. Ya, mana jalan ceritanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai mengatakan ayat ini sahih, ayat ini dhaif? Nggak ada ayat yang dhaif. Karena Allah sudah bersumpah bahwa aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Adapun Injil, Taurat, Zabur, nggak ada jaminan seperti itu. Maka kita lihat sendiri, luar biasa, penyimpangannya luar biasa. Maksud ada kitab suci turun dari Allah, seorang Nabi menzinai dua anaknya. Dan ada itu, entah di perjanjian lama atau perjanjian baru, ya, Taurat atau Injil. Jadi setelah kejadian di negeri Sodom itu, kaumnya Nabi Sodom, kaumnya Nabi Lut habis semua, katanya, ya, kata di Injil itu. Tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Berarti manusia habis semua, tinggal 3 orang. Nabi Lut dan 2 putrinya. 2 putrinya masih gadis, ya. Kata 2 putrinya, kalau begini caranya habislah manusia. Kan nggak mungkin ayah menikahi kita. Tentu beliau nggak mau, ya kan? Habislah. Orang manusia tinggal 3, ayah dengan anak, masuk nikah. Maka kita bikin ayah kita mabuk, katanya. Maka dikasih khamar, dikasih minuman campur khamar, ya. Dan mabuk dikit, tambah lagi. Nah, namanya juga mabuk, ya.
akhirnya menjima, mensetubuhi, menzinai putrinya itu. Entah yang mana atau dua-duanya, akhirnya hamil. Tiga-tiganya kisah sehina ini ada di kitab suci. Ya, apa iya untuk menjaga kelestarian manusia harus dengan cara seperti itu? Berarti kita semua anak haram semua. Luar biasa. Dan masih banyak lagi yang tidak pantas disebut sebagai kitab suci, tidak pantas disebut sebagai firman Allah, sangat-sangat tidak pantas. Oleh karena itu cukup kita beriman secara garis besar. Pokoknya Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan seterusnya. Isinya apa? Nggak perlu kita tahu. Maka ketika Umar membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, kan beredar waktu itu, dibaca oleh Umar. Umar salah satu sahabat yang bisa baca tulis, tidak seperti Abu Hurairah, tidak seperti Nabi, dan seterusnya. Dibacalah. Tiba-tiba Nabi melihat, dan Nabi tahu yang sedang dibaca oleh Umar adalah Taurat dan Injil, lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Kata Nabi, buang, ya. Lalu Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, lau nazala fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum. Demi Allah, jika hari ini turun di tengah-tengah kalian Nabi Musa, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, ladhalaltum, kalian sesat. Lihat, mengikuti Nabi Musa kalamullah sesat. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka cukup mengikuti syariat beliau. Oleh karena itu, salah satu nama beliau apa? Kan ada beberapa nama ya. Ada Al-Aqib, ada Al-Hasyr, ada Al-Mahi. Al-Aqib karena beliau penutup seluruh para nabi, para rasul. Al-Hasyr karena seluruh manusia telah dikumpulkan, dibangkitkan dari telapak kakiku. Jadi beliau dibangkitkan, baru seluruh manusia dibangkitkan dari arah kaki beliau. Ada lagi nama beliau Al-Mahi, sang penghapus. Kenapa? Karena seluruh agama yang pernah ada di muka bumi ini tidak boleh ada lagi, hapus. Ya. Dulu bebas, mau mengikuti syariat Nabi Ibrahim silahkan, mau mengikuti syariat Nabi Musa silahkan, asal benar ya, tidak ngarang, tidak tercampur dengan ucapan manusia. Mau mengikuti syariat Nabi Isa silahkan. Adapun setelah aku diutus, kata Nabi, maka mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, kekal di neraka selama-lamanya kalau tidak mengikuti syariat. Maka cukup syariat Nabi Muhammad SAW, tidak perlu yang lain. Disinilah kritikan kepada anak-anak muda hari ini yang menamakan dirinya apa itu? Kristol. Mereka menyebut dirinya sebagai Kristol. Artinya seorang muslim beriman, tidak kafir, tapi mempelajari Kristen, mempelajari Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Zabur kan sudah tidak ada barangkali ya. Mereka
ya tujuannya baik untuk menunjukkan kepada kaum Nasrani Yahudi bahwa ini salah, ini keliru. Ya. Betul, bermanfaat, bagus, tapi dengan syarat hafalin dulu Al-Quran, fahami dulu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini Al-Quran bahkan 5 juz, 3 juz saja belum hafal, tiba-tiba Lukas ayat sekian, Matius ayat sekian, ya nggak pantas. Kalau Dr. Zakir Naik barangkali ya, beliau luar biasa, Al-Quran sudah hafal, seperti Ahmad Dedat, seperti Syekhul Islam, Al-Quran sudah hafal, ribuan hadis faham, ya bolehlah gitu. Lah kita nggak hafal walaupun cuma 2 juz, 3 juz, tiba-tiba mempelajari Injil, ya nggak pantas, sangat tidak pantas. Dan hindari ilmu-ilmu perdebatan seperti itu. Ya. Nah, hari ini kan merasa seolah hebat, sakti, gitu ya, bisa mengislamkan orang-orang Nasoro, begini-begini, ya. Lalu debat, ya. Boleh debat antara seorang Muslim dengan pendeta misalnya. Di mana? Di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang Nasrani. Jangan di hadapan kaum muslimin. Kita harus tahu bahwa di dalam debat itu tidak sepenuhnya yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah, tidak. Ya antum bisa lihatlah hari ini ya, tanpa ilmu, tanpa data, tanpa dalil, tapi menang. Kenapa? Karena hebat ucapannya, bisa bikin lawan debatnya grogi misalnya, ya. Nah, oleh karena itu, kalau mau berdebat antara seorang ulama misalnya dengan pendeta tentang batilnya agama Nasoro, boleh, tapi jangan di hadapan kaum muslimin. Debatlah di hadapan kaum Nasoro. Kalau menang, alhamdulillah, supaya orang-orang Nasoro masuk Islam. Kalau kalah, nggak ada yang masuk, ya biarin aja, emang udah kafir. Jangan sampai kaum muslimin yang masih setengah-setengah, kaum muslimin yang masih dangkal ini malah jadi murtad. Ya, karena sekali lagi di dalam perdebatan sering sekali salah tapi menang, benar tapi kalah, namanya juga debat. Apalagi ada moderatornya, apalagi moderatornya berpihak, ya kan? Sering gitu. Ya situ ngomong dulu nih, yang Wahabi nih ngomong 1 jam misalnya, ditutup sama ahli bid'ah ini, pinter ngomongnya, ya 7 menit, 10 menit. Nah, yang akan diingat oleh para pemirsa, para pendengar, ya yang terakhir, ya. Maka jangan berharap dengan perdebatan-perdebatan. Belajarlah terus, tidak usah debat-debatan. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.